Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan kali ini saya akan memperlihatkan kondisi bibit berusia 1,5 bulan di tempat ini. Nah teman-teman, bagi Anda yang ingin menyaksikan video-video saya terkait desain bangunan, rumah, dan inspirasi desain, bisa menyaksikannya di channel saya yang satunya, FS Official. Oke teman-teman, mari simak video ini berikut ini. Nah, ini adalah kolam pertama saya waktu saya mulai budidaya. Sekarang saya jadikan kolam penetasan untuk burayak, teman-teman. Di sini waktu itu ada satu ekor indukan yang saya tetaskan di kolam ini. Nah, sudah berusia hampir 2 bulan. Saya belum pernah mengganti air, membersihkan kolam. Dan kali ini saya akan coba bersihkan serta saya akan melihat kondisi bibit di kolam ini sudah seperti apa besarnya, sekaligus saya akan membersihkan sisa pakan atau lumpur-lumpur yang ada di kolam ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat bibit-bibitnya. Nah, mungkin tidak banyak di kolam ini, tetapi kita lihat saja hasilnya seperti apa. Sebab di sini cuma ada satu indukan waktu itu yang saya tetaskan, karena kolam ini hanya berukuran 1,5 kali 1 meter, teman-teman, tidak terlalu besar. Makanya saya tetaskan satu ekor saja. Nah oke, langsung saja kita coba membersihkan dulu, mengangkat shelter-shelternya. Nah langsung saja teman-teman kita mulai. Ini saya siapkan tempat evakuasi saya seperti biasa. Kemudian saya mengangkat beberapa shelter, tali rafia sebagai tempat persembunyian. Dan ini bisa dilihat shelternya ada yang ukuran besar, teman-teman. Memang dari awal waktu saya tetaskan indukan, shelternya tidak saya rubah-rubah lagi. Jadi apa yang teman-teman lihat saat ini itu settingan awal waktu saya menetaskan indukan di tempat ini. Nah inilah pola saya, teman-teman. Jadi satu indukan biasanya maksimal 3 sampai dengan 5 tergantung ukuran kolam, itu saya tetaskan di satu kolam penetasan. Kemudian saya besarkan di tempat itu sampai 1 inci sebelum saya pindahkan ke kolam pembesaran. Dengan kata lain, saya biarkan saja, teman-teman, kecuali hanya dengan diberi pakan. Kalau burayak 2 kali sehari, dan kadang-kadang juga saya hanya memberikannya di 1 kali sehari atau di malam hari. Nah seperti itulah pola saya. Dan juga satu hal juga yang ingin saya sampaikan, biasanya ada yang bertanya kenapa burayaknya tiba-tiba mati massal atau mati tiba-tiba secara serentak, teman-teman. Nah kalau saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin dulu di awal budidaya pernah. Nah setelah mempelajari, akhirnya yang saya lakukan adalah saya membiarkan saja tanpa mengganti air. Dan teman-teman bisa lihat kondisi airnya ini memang sejak awal, sejak dari tetas, sejak dari indukan ada di sini untuk menetas, itu inilah kondisi airnya. Jadi airnya sudah sangat tua. Dengan saya beri pakan alami, ya tentu saja tidak terlalu mencemari. Yang ada hanya berupa endapan lumpur-lumpur seperti ini, teman-teman. Jadi kunci keberhasilan dari pemeliharaan burayak saya, ya menurut pengalaman saya, itu seperti yang saya lakukan selama ini. Sejak menetas sampai dengan 1 inci baru saya bersihkan airnya, kolamnya, dan saya tidak pernah mengganti airnya. Cukup saya memberikan aerasi saja atau aerator. Nah sudah seperti itu saja, teman-teman. Terbukti selama ini dengan pola seperti itu, burayak-burayak itu bisa hidup atau bertahan hidup sampai dewasa, sampai besar. Faktor lainnya juga, teman-teman, seperti dimensi kolam kita. Ada biasanya yang menetaskan di kolam ember atau baskom, tentu saja itu tidak terlalu besar. Nah di situ dengan tidak terlalu besarnya media, tentu saja tingkat pencemaran air itu akan semakin lebih tinggi, sehingga burayak itu gampang mengalami kematian, teman-teman. Apalagi kalau sering kita ganggu, kita sipon, nah tentu saja segala kemungkinan dan risiko itu pasti terjadi. Sehingga saya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Saya biarkan saja sehingga bisa selamat. Nah ini teman-teman, sudah selesai saya mengangkat
atau mengambil bibit-bibit di tempat ini. Nah, saya bersihkan kolamnya. Ya, jadi seperti ini saja pola saya, teman-teman. Jadi ketika sudah di atas 1 inci atau selama 1,5 bulan atau 1 bulan, itu baru saya sortir, sekaligus saya lihat kondisi bibitnya, dan sekaligus saya bersihkan lumpur-lumpur di kolam ini. Biasanya saya sipon atau saya sedot sisa pakannya, saya buang separuh airnya dan saya ganti. Tapi kali ini ya mungkin saya tidak akan mengganti airnya, saya hanya membersihkan lumpurnya saja. Dan kolam ini tetap akan saya gunakan untuk membesarkan bibit ini sampai dengan ukuran 2 inci mungkin, teman-teman, karena yang lain kolam pembesaran saya belum saya pindahkan bibit yang lainnya. Nah, sehingga saya pakai saja dulu karena kolam ini juga belum mendesak untuk saya gunakan lagi sebagai penetasan. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Saya menangkap anakannya. Jadi kelihatannya memang tidak begitu banyak karena waktu itu saya menetaskan 1 ekor saja di kolam ini, karena kolam ini hanya berukuran 1 meter kali 1,5 meter, tidak begitu besar. Dan coba kita periksa atau kita cek yang terbesarnya sudah sebesar apa ukurannya. Nah, ini hampir 4 cm, teman-teman. Coba kita lihat dalam inci sudah sebesar apa. Nah, ini kelihatannya hampir 2 inci atau 1,5 inci. 1,5 inci up lah, hampir 2 inci, dan itu yang terbesar. Artinya yang lainnya sudah di atas 1 inci. Tapi ini ada yang aneh, teman-teman. Bukan aneh, tapi memang sepertinya setiap indukan akan menghasilkan anakan seperti ini. Ada yang kecil, teman-teman, ini saya tangkap. Nah, ini yang paling kecil atau paling kerdil. Nah, jadi dalam 1 siklus indukan bertelur itu pasti biasanya ada 3 size ukuran. Ada yang sangat besar, kemudian yang normal, dan yang paling kecil atau kerdil. Nah, seperti ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal seperti ini terjadi, teman-teman. Tapi itu normal-normal saja atau wajar. Nah, ini coba bisa dilihat. Ini mungkin masih 1 cm, tapi tidak banyak, teman-teman. Ada mungkin beberapa ekor saja yang masih kecil, yang lainnya normal 1 incian. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi saya belum mensortir lagi atau memisahkan, dan juga saya tidak mensortir mana lagi yang akan menjadi calon indukan, tetapi nanti akan saya sortir untuk masuk ke kolam pembesaran saya seperti di video-video saya sebelumnya. Namun kali ini berbeda cerita. Saya hanya akan membesarkannya di kolam ini sampai 2 inci, lalu akan saya pindahkan ke kolam di luar ruangan untuk kolam pembesaran. Nah, seperti inilah cara saya, teman-teman. Setelah mensortir atau mengambil bibitnya, kolamnya saya cukup bersihkan saja dan saya gunakan lagi seperti itu. Nah, ini kolam sudah sangat lama, teman-teman, bertahan kolam terpalnya. Nah, ini coba kita lepaskan lagi kembali sambil saya akan menghitung bibit-bibitnya. Kira-kira dari 1 indukan yang bertahan sampai 1 inci up itu ada berapa ekor. Dan saya lepaskan lagi, teman-teman. Ini bisa dilihat. Langsung saya lepaskan dan saya akan besarkan di kolam ini lagi. Oh ya, sambil saya menghitung bibitnya dan saya lepaskan, satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kali ini saya melakukan uji coba dengan tidak memberikan pakan berupa cacing sutra kepada burayak-burayak saya. Jadi di kolam ini, indukan ini anakan ini hanya saya beri pakan kecamba, jagung, sama kacang hijau sesekali. Nah, seperti inilah pertumbuhannya, teman-teman. Dan kalau saya bandingkan dengan beberapa kali sebelumnya, dalam periode tetas sebelumnya itu saya berikan cacing sutra, memang memiliki perbedaan. Artinya biasanya dengan cacing sutra yang rutin saya berikan, itu progres pertumbuhannya jadinya lebih cepat. Tetapi bukan tidak mungkin hanya dengan memberikan pakan-pakan alami saja, tidak dengan pakan berprotein tinggi, juga bibit ini bisa bertumbuh, teman-teman.
Jadi sebenarnya di satu kolam ini saya juga melakukan uji coba dengan hanya memberi 3 macam pakan itu saja, tanpa memberi pakan berupa cacing atau ikan atau yang berprotein lainnya. Nah, tentu saja burayak-burayak atau anakan di tempat ini kekurangan protein teman-teman, tapi saya melakukan riset atau uji coba saja, dan ternyata juga itu bisa bertumbuh dan ada beberapa ekor yang hasilnya maksimal. Nah, oke, saya sudah menghitung tadi jumlahnya itu ada sekitar 73 ekor di kolam ini, dan saya biarkan saja di kolam ini teman-teman. Saya besarkan dari satu indukan bertahan sampai 1 inci up itu 73 ekor, dan waktu itu memang saya tidak menghitung teman-teman ada berapa banyak. Nah, di kolam ini juga ada banyak bibit saya. Justru di kolam ini agak besar, 1 kali 2 meter. Di sini ada 5 ekor kalau tidak salah waktu itu indukan yang bertelur, sehingga burayaknya di kolam ini jauh lebih banyak. Nah, mungkin besok akan saya sortir, akan saya bersihkan, dan akan saya pisahkan sesuai dengan ukurannya. Jadi seperti itulah pola saya teman-teman untuk burayak sampai dengan ukuran 1 inci up yang sudah saya sampaikan kepada kita semua kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi kita, bisa menjadi inspirasi, dan juga bisa bermanfaat tentunya. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan salam capit.